Pemirsa DPC PDI Perjuangan Klungkung solid mengusulkan kembali nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali Wayan Koster dan Cok Aceh. Hal ini mencuat dalam rapat konsolidasi internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klungkung yang juga dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster. Sikap DPC PDI Perjuangan Klungkung tetap konsisten dengan nama Koster Aceh untuk Pilgub Bali nanti. Berbeda dengan sejumlah daerah lain di Bali yang memunculkan duet paket yakni Koster Aceh dan Koster Giri Praste. Koster pada kesempatan itu meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan di Bumi Serombotan tetap solid dan sabar menunggu rekomendasi untuk pilkada serentak. Koster juga mewanti-wanti agar tidak boleh ada kader yang saling bersitegang. Jaga partai dengan baik, rajin bertemu dengan masyarakat, dan mulai memperkenalkan nama-nama calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Di tengah dinamika politik di internal PDI Perjuangan Bali yang memunculkan pasangan Koster Aceh atau Koster Kiri, Koster mengatakan sepenuhnya akan menyerahkan kepada DPP partai. Setelah itu baru akan diputuskan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebab hanya Ketua Umumlah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan diusung PDIP. Dalam rapat DPC PDI Perjuangan Klungkung diperluas hingga ke tingkat PAC dan anak ranting, nama yang muncul memang ada satu paket yakni Koster Aceh. Koster menambahkan dalam rapat konsolidasi internal ini juga terungkap nama-nama bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Klungkung. Koster menyebut nama-nama itu antara lain Imade Satria, Iwayan Regek, Iwayan Sumardike, Ide Bagus Ketut Arimbawe, Dewa Yudi Endra Putra, hingga Komang Sutama. Terhadap usulan ini semuanya akan diproses oleh DPD PDI Perjuangan Bali, dibahas kemudian disurvei baru dilanjutkan ke DPP partai untuk diputuskan siapa yang akan diberikan rekomendasi baik untuk bakal calon bupati maupun calon wakil bupati. Khusus untuk Pilkada Klungkung, apakah akan ada calon dari luar kader yang diperhitungkan? Koster menegaskan pihaknya sedang membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik. Apakah nantinya akan mengusung kader-kader atau kader non-kader? Salah satu partai politik yang intens diajak berkomunikasi saat ini adalah Partai Gerindra. Kondisi ini menguatkan adanya upaya koalisi. Bahkan Koster berangan-angan bahwa pola ini sedapat mungkin bisa dilakukan dalam pilkada serentak sebali, namun situasi politik masih berjalan dinamis. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Di sisi lain, Ketua DPC PDI Perjuangan Klungkung, Ana Agung Gede Ano mengatakan, dalam tahap penjaringan bakal calon ini, siapa saja yang mengambil form pendaftaran itulah bakal calon bupati dan wakil bupati Klungkung yang akan diproses. Bagiarte Bali Pos melaporkan.